Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal yang harus ada tetapi terlalu sulit kita lakukan dalam hidup bersama ini adalah mengampuni. Kita tahu harus ada itu mengampuni, tetapi terlalu sulit. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang yang sampai saat ini tidak berani berdoa Bapa kami, khususnya bagian ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bagian itu dilewati. Nah, sekarang mengapa ini kita sulit mengampuni? Saya temukan 3 hal. Yang pertama, karena kesalahan orang terlalu berat, lalu membuat luka hati, luka batin yang begitu mendalam. Yang kedua, karena kita takut kejadian yang sama terulang, maka seringkali kita mengatakan, "Saiki kita ampuni ning aja baleni." 2. Yang ketiga, karena kita kurang rendah hati. Kita terlalu menjaga harga diri, gengsi kita. Sorry saja kalau saya mengampuni, berarti saya salah, kata saya kalah. Lalu itu artinya kita kurang rendah hati. Saudari-saudara, Injil Matius yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk mengampuni terus tanpa batas, tidak mendendam. Dan mengapa sikap pengampunan itu perlu ditumbuhkan? Mengajari 2 hal. Nah, Injil sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu dialog Petrus dengan Yesus, diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Dan jawaban Yesus 7. Tidak hanya sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ping piro kuwi? Yang mau diajarkan Yesus kepada para murid dan kepada kita, yaitu balas membalas atau balas dendam, tidak menyelesaikan masalah, malah akan memperburuk keadaan. Lalu orang harus berani mengampuni, tidak usah memikirkan sampai kapan, sampai berapa kali, tanpa batas. Karena itu pengampunan menjadi sikap hidup kita. Nah, dengan pengampunan itu memungkinkan kerajaan Allah di bumi ini menjadi nyata. Tidak hanya harapan, tidak hanya yang kita bicarakan. Kalau kita membicarakan mengenai kerajaan Allah, oh kerajaan Allah itu begini, 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 panjang sekali tidak selesai. Tetapi hadirnya kapan? Hadirnya nyatanya di dalam kehidupan kita bila kita mengampuni, bila kita berbelas kasih. Bagian kedua dari Injil itu yaitu perumpamaan mengenai hamba yang dibebaskan hutangnya, yang diampuni karena memang tidak bisa membayar, tetapi sebaliknya dia bersikap jahat terhadap orang yang berhutang kepadanya. Yang mau diajarkan oleh Yesus yaitu sikap pengampunan itu wajar.
karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan. Wajar kita datang ke pengakuan, diampuni, sampai di rumah tidak berani mengampuni. Nah, itu tidak wajar. Nah, sudah diampuni, lalu kepada orang lain kita harus berani mengampuni, mau mengampuni. Nah, sekedar gambaran. 1 talenta itu sama dengan 6.000 sampai 10.000 dinar. Banyak toh? Lah, 1 dinar itu upah buruh 1 hari. Kalau 1 talenta sudah berapa hari diperlukan? 6.000 ya. Berapa tahun itu? Bagi saja 365. Sudah banyak toh? Lah kalau utangnya tadi berapa? Ya? Wah, itu loh, banyak sekali. Jadi tidak mungkin terbayar, tetapi oleh tuannya itu wis dianggap lunas. Nah, itu gambarannya. Kemurahan hati terhadap sesama itu yang mau ditekankan. Dan kalau kita bermurah hati lalu kembali, kerajaan Allah menjadi nyata. Maka beberapa hal, kerajaan Allah menjadi nyata bila dalam hidup kita mempunyai kesediaan untuk berbagi, bila pengampunan terwujud di dalam kehidupan kita, dan belas kasihan merajai hidup kita. Itu 3 hal. Maka wartanya apa? Wartanya pengampunan, belas kasihan, kesediaan berbagi menjadi sikap hidup kita dalam rangka mewujudkan, menghadirkan kerajaan Allah. Seraya kita mohon rahmat Tuhan agar sebagai murid-murid Yesus kita mampu menghadirkan kerajaan Allah dengan sikap pengampunan terhadap sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus